Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kami akan menjelaskan peluang kerja atau prospek kerja serta kaji dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Sebelum kami menyampaikan informasi ini, sebaiknya subscribe dulu channel ini bagi yang belum dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kalau sudah dukung channel ini ya, ayo kita mulai. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional terletak di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu FISIP. Kalau seandainya Anda masuk kuliah di jurusan Ilmu Hubungan Internasional ini, Anda akan mempelajari dengan kurikulum yang akan diberikan seperti isu, diplomasi dan analisis politik luar negeri, kebijakan luar negeri Indonesia, teori ekonomi politik internasional, isu-isu keamanan transnasional, dan pelajaran yang lainnya yang relevan. Tujuan mempelajari ilmu hubungan internasional ini adalah menghasilkan lulusan yang mampu dalam berperan secara aktif dalam berbagai bidang profesi yang relevan di bidang ini, baik di sektor pemerintahan, riset, pendidikan, sektor lainnya, tingkat nasional maupun internasional. Mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisa berbagai fenomena hubungan internasional. Cara berdiplomasi dan berorganisasi dengan baik dan benar sangat diperhatikan, karena dapat membentuk hubungan yang saling menguntungkan antara dua kubu. Hubungan internasional juga bisa untuk mengetahui perkembangan yang ada dalam negara lain, guna diterapkan di negara kita sendiri, baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, maupun dengan politik. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan informasi dari prospek kerja serta gaji Anda apabila memilih jurusan hubungan internasional. 1. Staf kedutaan. Apabila bekerja di staf kedutaan, Anda harus menguasai kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Soalnya lingkungan internasional di tempat Anda bekerja sangat terasa sekali. Pekerjaan Anda di staf kedutaan adalah mulai dari administratif sampai dengan menganalisa berbagai permasalahan, baik permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, politik, dan lain-lain. Gaji Anda apabila bekerja di staf kedutaan adalah mulai dari 6 juta sampai dengan 15 juta per bulan, tergantung lagi dari posisi dan jabatan yang Anda peroleh di sana. Nomor 2, jadi konsultan internasional. Seorang konsultan internasional yaitu seorang yang berperan sebagai pendamping dan juga sebagai penasihat dalam hubungan internasional. Pekerjaan Anda di sini adalah menyelesaikan konflik internasional serta mencegah adanya bakal konflik internasional terhadap sesama negara. Gaji Anda sebagai konsultan internasional adalah puluhan juta per kasus yang sedang digarap. Selanjutnya, prospek kerja untuk hubungan internasional ini adalah sebagai duta besar. Duta besar adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintah asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Untuk sebagai duta besar ini adalah biasanya pejabat yang setingkat menteri dan ditugaskan di negara asing. Pekerjaan sebagai duta besar adalah Anda sebagai pengendali kegiatan pada negara tempat Anda ditugaskan sebagai wali negara. Adapun kuasa yang diberikan kepada duta besar oleh suatu negara yang diwakili adalah untuk menguasai daerah tertentu
yang disebut sebagai kedutaan, yang wilayahnya, staf dan bahkan kendaraan biasanya diberikan imunitas diplomatik ke banyak hukum di negara tersebut. Duta besar adalah diplomat dengan tingkat tertinggi yang dikirim ke negara asing. Kalau masalah gaji duta besar adalah puluhan juta untuk tiap bulannya. Nomor 4 yaitu diplomat. Sebagai diplomat, Anda menangani masalah visa atau konsuler dan menyediakan fungsi sekretaris. Tugas Anda sebagai diplomat adalah memantau kejadian di negara tuan rumah dan melakukan analisis terhadap permasalahan ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Gaji Anda sebagai diplomat adalah puluhan juta per bulan. Selanjutnya nomor 5 itu konsulat jenderal. Ini maksud dengan konsulat jenderal adalah pejabat diplomatik yang melakukan tugas antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Tugas Anda di sini adalah membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan. Berkewajiban menjaga kepentingan negara serta rakyatnya yang berada di negara luar dan negara tersebut. Kantor tempat konsul bertugas tersebut konsulat atau konsulat jenderal dan umumnya berada di bawah kepemimpinan sebuah kedutaan besar. Yang besar terletak di ibu kota negara. Jadi kalau masalah gaji Anda sebagai konsulat jenderal adalah juga puluhan juta per bulan. Selanjutnya sebagai atase. Sebagai atase adalah perwakilan kantor pemerintah atau departemen teknis yang ditempatkan di luar negeri. Apabila Anda sebagai atase, biasanya Anda akan bekerja sebagai atase perdagangan dari Departemen Perdagangan, atase pertahanan dari Departemen Pertahanan, atase tenaga kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transportasi. Biasanya kantor tempat tugasnya menyatu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kalau gaji sebagai atas ini adalah puluhan juta per bulan. Selanjutnya sebagai negosiator. Sebagai yang memiliki ilmu di bidang hubungan internasional, Anda juga berpeluang untuk menjadi negosiator. Tugas Anda sebagai negosiator adalah menjalankan negosiasi terhadap permasalahan kepentingan lembaga yang diwakilinya, baik itu dari pihak swasta ataupun dari pihak pemerintahan. Gaji Anda sebagai negosiator adalah puluhan juta setiap bulan. Puluhan juta setiap permasalahan yang dinegosiasikan, bisa gitu. Selanjutnya public relation atau hubungan masyarakat. Pekerjaan sebagai public relation ini Anda bisa bekerja di perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta, instansi pemerintah, dan lain-lain. Biasanya gaya bahasa yang diplomatis serta komunikasi dari anak hubungan internasional ini tergolong baik. Tugas Anda di sini adalah sebagai perwakilan perusahaan atau instansi untuk berhubungan dengan masyarakat. Kalau masalah gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Terus lagi lapangan kerja selanjutnya sebagai startup bisnis online. Jadi bisnis startup adalah bisnis rintisan yang diharapkan dapat tumbuh dan menguasai pasar secara cepat dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Di bisnis startup juga biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan dari bisnis tersebut. Apa ciri-ciri startup?
untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara bisnis startup dan juga bisnis usaha kecil menengah adalah sebagai berikut. 1. Modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Selanjutnya, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Terus pendapatan perusahaan selama 10 tahun kurang dari dengan $100.000 Amerika. Terus berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Terus mengandalkan lebih banyak teknologi, informasi, dan elektronik. Terus model bisnis yang adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar. Bahkan di beberapa daerah telah memiliki komunitasnya sendiri. Misalnya di Jakarta, di Bandung, dan lain-lain sebagainya. Sudah banyak itu. Gaji Anda sebagai pengelola bis ini adalah puluhan juta sampai ratus juta. Tergantung dengan besarnya bis yang Anda jalankan. Selanjutnya, prospek kerja dari hubungan internasional ini. Itu sebagai pegawai bank. Di perbankan juga membutuhkan alumni ilmu hubungan internasional. Apabila bekerja di bank, Anda akan mengelola materi ekonomi internasional maupun ekonomi tempat yang standar, semisal di bank swasta atau bank milik negara. Posisi Anda di bank biasanya di marketing ataupun jadi teller. Bisa juga Anda jadi teller. Kalau masalah gaji itu biasanya dari 6 sampai dengan 13 juta per bulan. Selanjutnya Anda juga bisa sebagai staf ahli. Menjadi staf ahli, pekerjaan Anda adalah meliputi mengumpulkan informasi, menganalisis, memberikan saran dan rekomendasi. Pekerjaan sebagai staf ahli ini bisa ditemui di lingkungan anggota legislatif ataupun di kalangan eksekutif, baik tingkat daerah maupun pusat. Kalau masalah gaji Anda sebagai staf ahli yaitu dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 12, international officer. Bekerja di international officer, adapun tempat bekerja Anda adalah di beberapa instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar, ataupun konsulat Departemen Luar Negeri. Kerja Anda di sana adalah menangani kasus maupun permasalahan internasional. Kalau masalah gaji Anda di sana adalah dari 6 sampai dengan 13 juta per bulan. Lumayan. Kalau gajinya lumayan. Terus selanjutnya jadi Government Relation Officer. Sebagai Government Relation Officer, Anda bekerja sebagai penghubung untuk menjalin hubungan antara lembaga yang diwakili dengan pemerintah daerah. Tugas Anda di sini adalah sebagai penghubung antar pemerintah daerah ataupun dengan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun gaji Anda sebagai Government Relation Officer tersebut adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Selanjutnya nomor 14, analisis. Pekerjaan sebagai analisis adalah Anda bertugas sebagai analisis risiko ataupun analisis dari program. Pekerjaan seperti ini bisa Anda temui di Kementerian Luar Negeri, perusahaan multinasional, organisasi nasional, dan lain-lain. Terus kalau masalah gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 15 lagi. Bisnis internasional. Sebagai alumni HI, Anda juga dibekali pengetahuan ekonomi juga.
Anda juga dibekal pengetahuan ekonomi internasional dan bisnis internasional. Ya. Jadi seorang pebisnis internasional juga layak Anda jalankan sesuai dengan bisnis apa yang Anda kuasai dan bisa dijalankan. Apabila menjadi pebisnis internasional, penghasilan Anda biasanya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, tergantung dari prospek bisnis yang Anda jalankan. Nomor 16 lagi, online entrepreneur. Lulusan HI juga bisa berkarir di online entrepreneur, tergantung lagi pada beberapa kreatif masing-masing Anda dalam menyalurkan inspirasinya. Jasa sebagai kontributor media online juga sangat menarik pada saat ini. Permasalahan mengenai HI ini bisa saja Anda salurkan lewat dunia online seperti tutorial dan lain-lain. Usaha di online entrepreneur ini sudah banyak orang yang menikmati penghasilannya. Bahkan para youtuber itu yang sukses bisa dapat gaji ratus juta. Itu yang sukses per bulan. Oke, selanjutnya nomor 17, perspektif dari HI ini. Sebagai organisasi internasional. Sebagai alumni HI, Anda juga bisa bekerja di organisasi internasional. Pekerjaan Anda di sana juga ada yang berupa konsultan, menganalisa berbagai persoalan dan lain-lain. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya nomor 18 yaitu riset. Bagi lulusan HI juga bisa berkarir menjadi seorang peneliti isu internasional. Dengan banyaknya permasalahan internasional saat ini, bisa saja Anda teliti dan hasil penelitian Anda bisa saja dipergunakan di dunia internasional sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan melakukan penelitian Anda bisa saja melalui organisasi ataupun bisa saja Anda melakukannya secara mandiri. Kalau masalah gaji penelitian biasanya dari 6 sampai dengan 8,5 juta per bulan. Nomor berapa lagi? Nomor 19. Anda juga bisa bekerja di pemasaran. Lulusan HI juga sangat dibutuhkan perusahaan untuk melakukan pemasaran dari suatu produk perusahaan. Para alumni HI biasanya juga sangat pintar dalam kemampuan komunikasi, persuasi, dan analisis, jadi sangat cocok juga bekerja di perusahaan di bagian pemasaran. Gaji Anda sebagai seorang pemasaran produk dari suatu perusahaan adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya, jadi instruktur. Sebagai lulusan HI biasanya sangat mahir berbahasa Inggris. Jadi peluang kerja sebagai instruktur di tempat lembaga kursus juga sangat terbuka lebar. Gaji Anda sebagai instruktur di tempat kursus ini adalah 5 juta per bulan biasanya. Lapangan kerja selanjutnya yaitu sebagai juru masak. Nah, ini banyak lapangan kerja. Pekerjaan sebagai juru bahasa ini juga sangat cocok dengan alumni HI. Soalnya alumni HI sangat bisa berbahasa Inggris dengan baik. Apabila sebagai juru bahasa, gaji Anda adalah juga sekitar 5 jutaan per bulan. Selanjutnya nomor 22 lagi, penerjemah bahasa Inggris. Sebagai penerjemah bahasa Inggris adalah sangat cocok juga untuk alumni HI. Walaupun di Google Translate sudah ada terjemah, tetapi maksud dan hakikat dari persoalannya agak berbeda. Apabila menjadi penerjemah ini, Anda bisa menghasilkan uang yang lumayan, tergantung seberapa banyak yang Anda terjemahkan. Selanjutnya, Anda juga bisa sebagai wartawan.
Alumni HI juga punya prospek sebagai wartawan. Hal ini tentu akan membutuhkan informasi terkait dengan isu-isu kenegaraan yang juga berkembang di ranah internasional. Biasanya seorang wartawan terbiasa dengan berpikir kritis dalam memandang suatu permasalahan isu maupun dengan kasus ya. Manusia juga butuh informasi, baik itu tentang isu kenegaraan ataupun tentang berbagai isu ranah. Terus gaji Anda sebagai wartawan adalah dari 5 sampai dengan 7,5 juta per bulan. Selanjutnya, Anda juga bisa sebagai pengusaha. Sebagai tamatan dari jurusan HI, kamu juga bisa menjadi pengusaha sesuai dengan bidang yang kamu inginkan. Untuk menjadi pengusaha terlebih dahulu, juga kamu harus mempelajari bagaimana cara memanage SDM dan juga memanage usaha yang akan Anda jalankan. Sebagai pengusaha biasanya mempunyai gaji yang sangat besar, biasanya puluhan juta itu per bulan. Oke, selanjutnya nomor 25. Nah, 25. Penulis. Sebagai penulis, setelah menamatkan perkuliahan di HI, kamu juga bekerja sebagai penulis. Bisa penulis. Untuk jadi penulis, kamu bisa saja menulis tema politik, budaya, dan juga hal lain yang berhubungan dengan ilmu yang kamu pelajari. Sebagai penulis, kamu juga bisa mengisi berita di surat-surat kabar atau di media-media lain. Untuk gaji Anda biasanya lumayan tergantung dengan kualitas dan kuantitas dari karya yang Anda hasilkan. Apalagi seandainya membuat sebuah buku bisa yang kamu laku di pasaran, bisa menghasilkan uang yang sangat besar. Terus selanjutnya prospek kerja dari HI ini adalah sebagai bankir. Bankir adalah salah seorang yang bekerja di suatu bank tertentu yang mempunyai pengalaman di bidang teknis operasional maupun non operasional perbankan. Bankir yang profesional adalah bankir yang selain mampu menciptakan lapangan, ia juga dapat menciptakan iklim bisnis perbankan yang sehat dan kompetitif. Sebagai bankir, gaji Anda sangat besar, yaitu puluhan juta hingga ratusan juta per bulan. Selanjutnya nomor 27. Nah, Anda juga bisa terjun di dunia politik. Sebagai seorang yang tamat HI, kamu juga bisa berkarir di bidang politik sama dengan politikus. Untuk sebagai seorang politikus, kamu terlebih dahulu harus masuk ke partai-partai yang berada di tanah air. Apabila menjadi seorang politikus, gaji Anda adalah 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Nah, selanjutnya jadi event organizer. Nah, ini bagus juga. Bekerja sebagai event organizer, pekerjaan Anda adalah menyiapkan serta mengorganisir penyelenggaraan sebuah acara yang diadakan pada suatu tempat. Contohnya, orang Jakarta ada buka acara di sini, dipanggil event organizer yang ada di sini, suruh persiapkan semua, yang nanti baru dikasih kontraknya dengan uang sekian. Nah, itu event organisator. Biasanya owner dari acara tersebut bisa dari pihak pemerintah ataupun juga bisa dari pihak swasta. Menjadi seorang event organizer, pekerjaan Anda mulai dari perencanaan, ide kreatif, koordinasi, serta eksekusi. Gaji yang Anda dapatkan sebagai seorang event organizer adalah puluhan juta, tergantung dari besar kecilnya acara yang kamu kelola. Oke, nomor 29 lagi ya.
importer dan eksporter. Prospek kerja hubungan internasional yang satu ini, jika Anda tekuni dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat bagi Anda. Karena tidak semua pedagang mampu melakukan perdagangan internasional, sehingga kompetisi sangat sedikit. Apabila Anda menjadi importer dan eksporter ini, gaji Anda adalah puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 30 lagi. Konsultan imigrasi. Pekerjaan Anda sebagai konsultan imigrasi adalah sebagai penasehat bagi orang-orang yang melakukan imigrasi. Tugas Anda di sini adalah memberikan solusi bagi imigran yang bermasalah, memberikan usulan-usulan agar imigran tidak mendapatkan masalah ketika berpindah ke suatu negara baru. Dan kalau masalah gaji Anda sebagai konsultan imigrasi adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya nomor 31 lagi, dosen ilmu internasional. Dosen adalah pekerjaan yang banyak disukai orang. Dosen bertugas di perguruan tinggi, yaitu mendidik mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Untuk saat ini, persyaratan untuk menjadi dosen terlebih dahulu Anda harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Dan juga kamu harus belajar yang rajin. Kalau bisa IPK Anda itu di atas 3. Gaji Anda dapatkan sebagai dosen adalah 6 juta sampai dengan 15 juta per bulan. Tetapi kalau Anda sebagai dosen, Anda bisa berkarir sebagai profesor pada bidang ilmu yang kamu tekuni. Bisa Anda sebagai profesor. Dan kalau Anda masuk jadi dosen itu dari S2, kalau untuk S3 itu biasanya banyak sponsor yang akan mendukung pembelajaran Anda. Itu lagi tergantung dari kemauan dan pintar-pintar yang Anda mencari sponsor lagi. Oke, dari informasi yang kami sampaikan di atas, harapan kami semoga dapat menambah wawasan Anda dan berguna sebagai pedoman untuk Anda dalam mencari pekerjaan ataupun untuk menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Oke, baiklah. Apabila ada manfaatnya dari informasi yang kami sampaikan ini, bantu juga subscribe channel ini dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Dan kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.